Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Naqtadihu bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan bahasan kita. Kalau PR-nya aman insya Allah ya. Jadi langsung kita masuk di surah Al-Hajj ayat yang ke-65. 47. Ya, Bentar, 65 ketinggalan. ya. Berapa ayat ke berapa Ustaz? 65. 65. Oh, saya kok masih ingat-ingatnya 47 ya. 65 toh. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari Alam Taro silakan Pak Mazwar. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha sakhara lakum. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menundukkan bagi kalian mafil ardi wal fulkal mafil ardi apa yang ada di bumi wal fulka tajri fil bahari bi amri dan perahu berlayar di laut dengan perintahnya wa yumsikus sama an taqa'a alal ardi illa biidni dan dia menahan langit agar tidak jatuh di atas bumi kecuali dengan izinnya. Innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada manusia benar-benar Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Alam Taro, ya, tidakkah engkau memperhatikan jadi lamnya di sisi harfu jasmin taro, awalnya punya ilat tapi hilang ilatnya ya karena majzum ya. Alam Hmm. taro, tidakkah engkau memperhatikan? Jadi ini Rasulullah diajak Rasul untuk memperhatikan. Kalau kita membaca ayat ini, berarti kita semuanya termasuk yang diajak untuk memperhatikannya. Annallaha sakhkhara lakum, bahwasanya Allah mengendalikan untuk kamu sekalian ma fil ardi, segala apa yang ada di bumi. Ya, jadi semua yang ada di bumi Allah kendalikan semuanya. Ya, kita bisa bayangkan ya, semuanya butuh makan, semua butuh pakaian dan tercukupi semuanya di situ ya. Bahkan manusia mereka pakaian tidak hanya satu ya, tidak hanya satu style ya, jadi banyak sekali ya, dan mereka ternyata bisa mendapatkan itu semua ya. Jadi sakhor lakum ini menunjukkan bahwa Allah mengendalikan semuanya, mafil ardi, segala apa yang ada di bumi, wal fulka, begitu juga dengan al fulka, bahtera perahu tajri yang berlayar. Nah ini karena al fulk itu meskipun tidak ada tamar butuhnya tapi dia muannats ya, jadi Allah Ya. menyebut dengan tajri bukan yajri ya, jadi berjalan atau berlayar ya. Jadi bukan yajri tapi tajri menunjukkan al fulka muannats, jadi seperti safinah ya, perahu bahtera ya. Wal fulka tajri, dan perahu yang berlayar fil bahri, di laut, di amrihi, dengan perintahnya ya. Jadi dia tidak berjalan begitu saja kecuali dengan perintah Allah ya. Ya. Wa yumsikus sama, dan Allah menahan as-sama. Nah, ini menahan langit, maksudnya menahan benda-benda langit dan juga menahan langit itu sendiri. Antakoa, nah antakoa agar tidak jatuh. Nah, di sini kita dapati ada huruf la yang mahdhuf ya, yang tidak tampak di sini. Ini aslinya Allah takoa ya, agar tidak jatuh, tapi lanya hilang. Ya, nah annya ini punya pengaruh pada takoa, takoa mansub karena ada an ya, Hmm. aku nasbin ya, Harfun Iya. antakoa. Jadi dia menahan langit agar tidak jatuh, atau dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ala ardi, ke bumi. Ya. Illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Jadi yang jatuh ke bumi dipastikan karena izin Allah ya. Nah, jadi meteor-meteor yang bisa sampai permukaan bumi, yang kemudian bisa berefek menjadi danau-danau dan seterusnya, nah, itu semua biidnihi, dengan izinnya. Ya, kalau Allah mengizinkan tidak sampai, tentu tidak sampai ya. Dia akan pecah ketika tadi sebelum sampai di atmosfer ya, dia sudah pecah di sana biidnihi, dan semua dengan izinnya. Innallaha binnas, sesungguhnya Allah terhadap manusia itu laraufur rahim,
benar-benar Maha Penyantun, Maha Penyayang. Jadi Allah menyantuni manusia, Allah menyayangi manusia. Jadi hingga Allah menahan segala yang ada di langit atau segala benda-benda yang ada di langit yang dia bisa jatuh kapan saja. Ya, jadi ini artinya kita atau Rasul awalnya diajak Allah berpikir ya. Jadi untuk bisa mengingatkan kebesaran Allah bahwasanya keamanan yang terjadi di permukaan bumi ini semua karena dikendalikan oleh Allah. Nah, manusia yang beriman tentu mereka akan makin bersyukur atau selalu bersyukur ya. Ya, jadi bersyukur akan kenikmatan yang mereka dapatkan bahwasanya benda-benda langit tidak jatuh begitu saja. Yumsik as-sama, Allah benar-benar menahannya. Ya, jadi tidak jatuh kecuali dengan izinnya. Ya, ini yang kemudian kita bisa jadikan sebagai tadi ya bahan renungan, bahan evaluasi ya, yang menjadikan seorang akan makin bersyukur pada Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan itu. Ya, jadi ayat 65 ini tak tergambar di situ ya bagaimanakah kalau manusia berusaha untuk melakukan itu dan tidak akan mungkin mampu di situ ya. Jadi mencegah menahan benda-benda langit agar tidak jatuh, agar tidak menimpa bumi. Ya, jadi menjadi hal yang luar biasa ketika dimulai Allah dengan alam taro. Tidakkah engkau melihat atau tidakkah engkau berpikir atau boleh diartikan dengan apa pendapatmu di situ ya? Ya. Gimana pendapat Ya, nah di Ibu? sini kita tidak mendapati bagaimanakah Allah mengajarkan untuk menjawab ya, tapi dari kalimat ini menunjukkan bahwasannya ya manusia disuruh untuk berpikir, gitu ya, berpikir atas apa yang Allah sampaikan. Ya, berikutnya Rauf kita itu kok masuk maha ya. Saya tanya pengasih dulu juga Ustaz. Ustaz ya. Ustaz, Yang apa? Ya. Rauf maha pengasih di sini terjemahannya, bukan Oh maha ya, oh bisa pengasih. maha pengasih, maha penyantun Bukan gitu ya. Ustaz. Sama, itu sinonim ya. Ya, Oh, Ustaz, saya ya, mau tanya Ustaz, kalau ada ya. lam, kenapa alifnya hilang Ustaz? Kan Lam yang tadi lam, alam taro oh kan alam harusnya karo ya. ada. Ya. Oh ya, itu ya. Jadi kalau ada yang hilang ilatnya berarti dia fi'il mutal akhir ya. Jadi kalau di nahwu Oh, dua iya, yang iya, iya. pernah kita Iya, iya, bahas iya, itu Ustaz. Ya, Ustaz. ada Udah. fi'il yang Udah diakhiri nyambung, ilat udah ya. nyambung. Ya, Jadi ya, berarti kalau sebelumnya itu jazm, terus mutal akhirnya hilang. Alif ya, ya atau waw gitu. ya. Jadi Ya, ilatnya ya, baik. hilang baik alif maupun ya. Ya, Ya, ya maupun waw. Ya, ya, baik Ustaz. ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di 66 pada wahwaladzi ya wahwaladzi bukan silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wa huwallazi ahyakum, dan dia yang menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Kemudian dia menghidupkan kamu, sesungguhnya manusia sungguh ingkar. Ya. Wahwaladzi ahyakum dan dialah yang telah menghidupkan kamu sekalian. Nah, ahya ini ada ilatnya belakang alif ya. Ahya. Ya. Ya. Jadi ahya yuhyi. Nah, itu nanti kalau yuhyi dikasih lam yuhyi hilang ilatnya atau hilang yaknya ya. Ya. Wa huwallazi ahyakum, dialah yang menghidupkan kamu sekalian, tsumma yumitukum, kemudian mematikan kamu sekalian, tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kamu sekalian kembali. Nah, yuhyi ini tadi mudhari dari ahya. Ya, jadi kalau kita berikan lam maka lam yuhyi hilang ilatnya. Ya. Jadi di sini kita dapati tsumma yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kamu sekalian. Nah, itu menunjukkan bahwa kehidupan yang berikutnya atau kehidupan yang terakhir ya. Yaitu kehidupan di akhirat. Makanya setelah itu tidak ada bahasa kematian lagi yang Allah sebutkan ya. Ya, innal insana lakafur, sesungguhnya manusia benar-benar kafur, benar-benar ingkar. Jadi kalau kafir itu isim fa'il dari kafaro, ingkar ya. Kalau kafur, nah itu sihwa mubalaghah ya. Jadi paling ingkar gitu ya, atau selalu melakukan keingkaran di situ. Ya, nah Mubalaghah. iya, jadi manusia itu cenderungnya mereka kafir ya, cenderungnya ingkar. Makanya kemudian kenapa Allah turunkan para rasul gitu ya, kenapa Allah turunkan wahyu? Nah, semua karena raufnya Allah ya. Jadi Allah Maha Penyantun pada manusia, Rohim, Allah Maha Penyayang pada mereka. Makanya kemudian Allah turunkan rasul untuk bisa meluruskan mereka, Allah turunkan wahyu untuk menjadi pedoman hidup bagi mereka.
Karena memang dasar manusia itu kafur ya. Jadi manusia kalau tidak diarahkan itu akan suka dengan keingkaran. Jadi mereka akan gampang berbuat ingkar ketika mereka tidak diluruskan di situ ya. Ya, nah kenapa kemudian ketika wahyu sampai pada kita harapannya diri kita itu sudah bisa mandiri, bisa meluruskan diri kita di situ ya karena kita berusaha untuk mengimplementasikan apa yang Allah firmankan di Al-Quran dan itulah yang kemudian menjadikan kita tetap lurus di jalan Allah gitu ya. Jadi seorang tidak hanya memohon tapi mereka juga berusaha bagaimanakah mereka punya alat-alat untuk melindungi dirinya agar tetap saja mereka itu lurus di jalan Allah ya. Ya. Nah, ini sudah menjadi karakter manusia. Jadi manusia itu kalau tidak diarahkan, kalau tidak dibentengi, itu akan cenderung kafur, gitu ya. Akan suka dengan keingkaran di situ. Ya, ya. Jadi makanya di situ mereka mesti kalau sulit diluruskan, tetap mesti dipaksa di situ ya. Dipaksa nanti sehingga lama-lama akan terbiasa untuk berada di jalan yang lurus di situ ya. Ya. Ya, karena kalau manusia itu mereka misalkan kembali pada kebiasaan buruknya, ke tempat-tempat buruk yang misalkan pernah dia berada di situ, ketika dia kembali ke situ belum tentu dia bisa selamat di situ ya. Jadi makanya meninggalkan tempat buruk itu juga termasuk kebaikan ya. Jadi Allah juga akan mengampuni hambanya ketika hambanya itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi baru meninggalkan saja Allah sudah mengampuni mereka gitu ya. Apalagi ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, karena di saat mereka menjauhi tempat-tempat yang tidak baik itu menunjukkan bahwasanya mereka ada ikhtiar untuk bisa menyelamatkan diri. Ya, karena kalau tidak nanti akan ya. Saya baca di Tauhid, kan saya juga ikut pelajaran Tauhid, kelas Tauhid. Jadi itu kalau manusia itu memang dasarnya seperti tadi itu ingkar, tetapi kalau dia mau berjalan lurus sesuai dengan agama yang dibawa oleh Rasul, insya Allah dia diampuni segala dosa dan bisa masuk surga. Itu syaratnya. Jadi udah ketemu benar di sini. Iya. Ya, jadi itu bahasa tauhid ya. Iya, ya, bahasa jadi tauhid. lurus ya. Nah, jadi lurusnya itu yang akan mengantarkannya ke surga di situ ya. Nah, jadi ikhtiarnya tetap Allah berikan apresiasi sekecil apapun itu. Ya. Kan makanya Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya kan bedanya di situ kan. Oh ya. Kalau ya, dan di 6 tadi Allah kasih sinonim di situ ya. Rahmannya diganti Rauf di situ ya. Ya. Rahman itu umum, Rahim itu khusus untuk yang muslim. Ya, Ustaz. Pak Ustaz mau nanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Tentang akidah ini. Jadi ada orang di sekitar kita ini yang salafi itu Pak Ustaz. Jadi mereka tuh menganggap bahwa Asy'ariyah itu udah menyimpang gitu, udah 100% ngikutin apa Bu Asy'ariyah yang diberikan Rasul gitu kan. Jadi Asy'ariyah terus gimana itu Pak Ustaz? Sebetulnya di mana mereka tuh menganggap yang 90% barangkali dari umat Islam ini yang mereka anggap itu sebagai yang menyimpang, sementara yang dia lihat tuh dia aja yang benar itu. Gimana caranya benar nggak sih sebetulnya mereka itu gitu? Apa kita yang tidak bisa mengikuti dia karena mereka tuh selalu lebih kokoh gitu ya dengan apa yang mereka jalani, sementara atau kitanya yang kurang atau bagaimana sebetulnya Bos? Ya, jadi kalau kita bicara firqah di situ yang najiyah, yang selamat insya Allah adalah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu kita tidak bisa mengklaim bahwasanya firqah kita, kelompok kita ini Ahlussunnah wal Jamaah atau kelompok yang lainnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita memang tidak bisa mengklaim begitu ya, tapi berikhtiar ya untuk menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena kita ingat bahwasanya setiap kelompok ya itu tidak ada kelompok yang 100% itu perilakunya seperti malaikat semuanya di situ ya. Yang ingkar juga ada di situ ya. Ya, begitu juga dengan kalau ada kelompok-kelompok yang ingkar itu boleh jadi di antara mereka ada yang baik. Ya, makanya kita dapati di masa Rasulullah juga ternyata ada orang yang ingkar di situ ya meskipun mereka bertemu dengan Rasul. Ya, jadi menunjukkan bahwasanya kita semuanya berikhtiar di situ ya untuk menjadi firqah Ahlussunnah wal Jamaah di situ. Ya, nah nanti harapannya
seorang tidak membanggakan dirinya, gitu ya. Kalau sampai membanggakan dirinya kan berbahaya di situ ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak mungkin akan membanggakan dirinya. Nah, jadi dia akan berusaha untuk baik ya. Ketika sudah baik dia akan makin tawadhu kan begitu ya. Jadi tidak berbangga-bangga dengan amal perbuatannya, apalagi kemudian sudah mengkafirkan kelompok lain ya, itu kan berbahaya. Ya, jadi di antara sekian banyak gitu ya, semuanya celaka kecuali dirinya. Nah, kalau kecuali Iya Ahlussunnah wal betul. Jamaah benar di situ ya. Nah, dan benar. Hanya saja tadi masing-masing tidak bisa mengklaim kalau dirinya Ahlussunnah, kalau diri mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi itu insya Allah ada pada individu-individu, ada pada pribadi-pribadi di situ ya. Ya, makanya di masa Rasulullah kita ingat yang ditetapkan di zaman surga kan individu-individu itu ya. Nah, jadi bukan kelompok Ansor, bukan kelompok Muhajirin, kan Rasul tidak menyebut kelompok gitu ya. Iya, Nah, iya. tapi itu adalah personel-personelnya. Dan itu karena apa? Kelebihan mereka, ya, karena amal mereka yang memang tanpa spesial di situ ya di mata Allah ya. Ya. Nah, jadi Rasul tidak menyebut kelompok-kelompok tertentu tidak, tapi Rasul menyebut individu-individunya. Ya, jadi artinya setiap individu itu mereka berpeluang untuk menjadi yang terbaik ya. Apalagi kita dapati Rasul hanya menyebutkan hingga 10. Yang ke-11, 12 tidak disebut ya. Karena boleh jadi kalau kata Fuqaha, boleh jadi yang ke-11, 12, 13 dan seterusnya itu ditepati orang-orang berikutnya atau mungkin orang-orang di zaman sekarang ini di situ ya. Ya, padahal kita dapati para sahabat sudah luar biasa baiknya mereka ya. Tapi ternyata disebutkan sampai 10 ya. Nah, nanti yang berikutnya berarti tadi boleh jadi peringkat itu ditempati oleh orang-orang berikutnya. Ya, hanya saja generasi sahabat tidak akan bisa dikalahkan oleh generasi sekarang secara umum ya. Tapi secara individu itu bisa terjadi gitu ya. Jadi setiap zaman ada orang yang terbaik ya. Berarti ini memberikan peluang pada siapapun menjadi yang terbaik ya, dan kita tidak pernah tahu seperti apa itu dan siapa itu gitu ya. Yang jelas Allah mengingatkan inna akramakum indallah atqakum kan begitu ya. Nah, jadi yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya, ya. Mereka tuh kan nggak mau dengar kajian-kajian di luar mereka itu. Ya. Jadi, karena dianggapnya di luar dari ustadz-ustadz mereka itu udah banyak apa istilahnya, kalau dulu mereka nggak bid'ah, tapi sekarang istilahnya udah beda lagi Pak Ustadz. Apa namanya udah tasabuh ke yang lain gitu. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang mereka tuh ngeyel gitu loh Pak Ustadz. Kitanya salah gitu. Iya, itu tadi sudah mengkultuskan kelompoknya, membanggakan golongannya. Iya, betul. Itu kan penyakit di situ ya. Jadi memang ya jamaah-jamaah itu ya memang kita jadikan sebagai wasilah ya. Tapi jangan sampai kemudian menjadikan kita tadi berbangga-bangga gitu ya, sehingga mencelakai diri sendiri kan gitu. Ya. Jadi kalau yang berbangga-bangga itu kan yang termasuk yang berbahaya dalam kehidupannya. Ya. Ya, nah itu tadi dari ayat yang ke-66. Jadi Allah akhiri ayat ke-66 dengan peringatan innal insana lakafur ya, sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur. Ya, jadi kafur tadi sudah sigo mubalaghah ditambah lam taukid lagi. Jadi artinya kekufurannya luar biasa di situ ya. Ya, makanya Al-Qur'an ini dijadikan sebagai pegangan hidup agar mereka tidak ingkar ya. Hudalil muttaqin. Iya, betul. Jadi bisa hudalil muttaqin, bisa hudalil nas ya. Iya, hudalil nas ya. Jadi artinya apa? Kalau hudalil nas nanti dia sinkron dengan 65 di situ ya, karena Allah innallaha bin-nasi laraufur rahim gitu ya. Iya. Ustaz, tapi saya pernah baca juga di Tauhid itu yang disebut dengan An-Nas itu manusia dan jin. Benar Ustaz? Saya belajar di Tauhid itu. Ya, kalau bahasa yang Allah gunakan di surah An-Nas minal jinnati wan nas itu ya. Dari bangsa jin dan bangsa manusia berarti sendiri-sendiri. Ya. Hanya saja begini, kalau Allah menyebut ya ayuhan nas itu nanti panggilan itu berarti termasuk semuanya. Termasuk semuanya gitu ya. Kalau Allah panggil ya ayuhan nas ya. Jadi kalau di Al-Qur'an ada teks ya ayuhan nas berarti itu semuanya. Bangsa jin juga masuk di situ. Artinya mereka juga termasuk yang dipanggil ya. Ya.
Cuman Ya, dia tapi ingkar nanti aja. kalau misalkan dari sisi bahasa, secara linguistiknya di situ untuk nas dan jin itu di Al-Quran ada tersendiri. Nah, Ya, nanti akan kembali pada panggilan secara umum ya. Jadi kalau ya, anas Ustaz. berlaku bagi semuanya. Nah, kita ambil contoh begini. Ada ar-rajul laki-laki, ada Oh ya, al-mar'ah perempuan itu ya. al-markab. Kalau disebut sendiri-sendiri ya memang ar-rijal ya laki-laki, an-nisa perempuan itu. Masa Ya, perempuan. tapi Tapi kalau kalau misalkan Allah ar-rijal, menyebut dengan ar-rijal, itu nanti semua. semuanya masuk di situ. Ya, betul Ustaz. Semuanya masuk di Ya, situ ya, seperti itu ya, ya. Seperti ya Ustaz. ketika Allah menyuruh pada para malaikat untuk sujud di situ ya. Ya, Semuanya bersujud gitu ya. Illa iblis, kecuali iblis gitu ya. ya, Itu ya, jadi itu Allah panggil yang mayoritas di situ ya. Ya, kalau ada yang minoritas di situ, tetap dia akan terpanggil tetap ya, bukan dikecualikan, karena dia juga termasuk hamba Allah ya. Ya, Ustaz, tadi baru bilang sujud ya. Jadi saya ingat, saya juga belajar itu. Hmm, ya yang Ustaz Tuasikal itu Abdul Tuasikal. Jadi Mm-mm. wasjud waqtarib ternyata untuk surat-surat pendek itu kita tidak harus sujud. Setelah sholat kita bolehnya sujud syukur aja. Saya tadinya sujud Ustaz. Eh, Kalau sujud tilawah, kalau memang perintahnya itu secara tekstualnya ya, dalam ayat-ayat itu ada menyebutkan 15 kali, ada menyebut 14 kali di Al-Quran ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi secara tekstual memang kita disuruh untuk sujud dan itu adalah sujud tilawah gitu ya. Iya, iya, Ya, kalau memang tidak diharuskan, memang tidak haruskan hukumnya sunnah. iya. Katanya Ya, itu tidak hanya ya. saja begini, kalau yang membaca sujud, yang mendengar akan ikut sujud. Itu saja ukurannya. Ya, Ya, baik Ustaz. Ya. ya. Jadi Saya kalau yang tadinya membaca Ustaz, tidak kalau sujud, kita yang mendengar tidak perlu sujud. Ya, kenapa? ya, kalau kita ngaji banyak ketemu surat sujud tanda sujud wasjud Bilang. waqtarib kita itu. baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah baru pengganti sujud. Benar nggak? Oh iya, itu Pengganti sujud. Jadi dianggap kita oleh nggak sujud. sebagian kecil ya. Jadi sebagian kecil ulama menganggap itu adalah pengganti dari sujud seseorang gitu ya. 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 Tetapi bukan pendapat jumhur ya. Pendapat jumhur tetap Oh, kita gitu. ketika memang Sujud. bisa melaksanakan sujud, kita dianjurkan sujud gitu ya. Ya. Nah, Sujud saja sebetulnya walaupun kalau nggak baca kita apa-apa, bicara apa-apa. durasinya, sebetulnya durasinya hampir sama di situ ya. Kita sujud atau kita membaca tasbih tadi ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar gitu ya. Apalagi ditambah dengan la haula wala quwata illa billah, itu durasinya bersama dengan sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa sawwara wa syaqqa sam'ahu ya. Wa basara bihauli wa quwwatihi. Nah, hampir sama itu ya. Sujud tilawah ya. Jadi maksudnya Pak Ustaz yang diperlukan itu sujudnya atau bacaannya? Oh ya, jadi yang ditekankan itu adalah tadi sujud ini berarti taat di situ ya. Jadi kita sujudnya itu, kita sujud fisik itu menunjukkan kita itu menunjukkan ekspresi kita taat gitu ya. Nanti dalam tadi dalam melaksanakan perintah ayat itu ya kita akan mentaatinya di situ ya. Jadi taatnya di situ, sujudnya di situ bahasanya ya. Ya, Saya jadi baca sujud. itu. Jadi jangan sampai ada orang itu mereka sujud tapi ternyata tidak melaksanakan ya. Nah, itu yang berbahaya. Ya, makanya saya Jadi baru dengar sujud fisik tapi ternyata tidak melaksanakan isi yang diperintahkannya. Iya, itu dia. Ya, jadi ada orang yang misal wahjud waqtarib dia sujud ya. Habis itu dia ke dukun. Itu kan berarti apa? Atau dia percaya dengan tukang ramal ya. Atau dia itu percaya dengan bintang-bintang gitu ya. Ramalan bintang gitu Pak. Zodiak gitu ya. Iya, dia habis baca surah dia sujud, ternyata dia percaya zodiak gitu ya. Ini saya lahirnya di sampai bintangnya kenapa? Udah nggak pernah baca. Dulu suka baca Nah, waktu itu belum tahu. contoh gitu ya. Jadi ada yang begitu gitu ya. Jadi sujud secara fisik dia lakukan tapi ternyata dia ingkar di situ ya. Saya sejak ikut kelas Bulughul Maram itu banyak saya jadi tahu banyak banget yang saya tambah ilmu saya. Langsung saya amalkan. Alhamdulillah. Kan itu dokter Abdul Tuasikal kan yang membawanya. Alhamdulillah banget ya.
Ya, kalau bulan Muharram ini kan karena tadi implementasi dari ibadah-ibadah yang Ya, dicontohkan ya. Jadi ya dicontohkan memang Nabi ya. akan langsung diterapkan gitu ya. Ya, Jadi tidak hanya tadi teori, tapi ya, Rasul juga mencontohkan terkait dengan ya, implementasinya ya. ya. Alhamdulillah Ustadz. Jadi senang Iya. aja saya sekarang. Hmm. Banyak yang bisa kita perbaiki diri lah maksudnya. Hmm. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 67. 67 Bu Elvia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likulli ummatin ja'alna, bagi tiap-tiap umat kami telah menjadikan mansakanhum nasihu, syarat-syarat dan ibadah mereka, menjalankannya. Fala yunazi'unnaka fil amr, maka tidaklah mereka menentang kamu dalam urusan. Wadu'u ila rabbik, dan serulah kepada Tuhan penciptamu. Innaka la'ala hudam mustaqim, sesungguhnya engkau sungguh di atas petunjuk agama yang lurus. Ya, Oke. likuli ummatin ja'alna mansaka. Ya, jadi setiap umat kami jadikan mansaka, tata cara ibadah ya. Ya, hum nasiku, mereka melaksanakan ibadahnya itu. Ya, jadi ini mengingatkan pada Yahudi dan Nasrani di situ ya. Ya, jadi Allah memang telah mengajarkan manasik bagi mereka, mansaknya di situ. Ya, nah ketika mereka mendapatkan informasi dari Taurat, nah, atau mereka mendapatkan informasi dari Injil bagi yang Nasrani, mestinya mereka tidak berselisih ya terkait dengan apa yang Rasul ajarkan ya. Makanya di sini kita dapati fala yunazi'unnak ya. Maka jangan sekali-kali mereka berselisih denganmu Muhammad fil amri dalam urusan. Ya, jadi mestinya tidak berselisih karena yang namanya syariat itu ya tauhidnya sama di situ ya. Jadi yang berbeda syariatnya di situ tentu terkait dengan ya, jadi terkait dengan tadi amal ibadah di situ tata cara yang berbeda gitu ya. Jadi sholatnya berapa kali di situ, kemudian puasanya seperti apa. Dan yang tersampaikan pada kita yang memang puasa Daud karena diadopsi dalam syariat kita ya. Kalau tidak diadopsi, tidak diinformasikan pada kita. Jadi nanti bisa tercampur di situ kalau semuanya disampaikan ya. Jadi berarti tata cara ibadah berarti fokus kaum muslimin yang diajarkan oleh Rasul pada mereka, itulah yang akan mereka dalami ya. Jadi agar tidak tercampur dengan syariat-syariat sebelumnya. Ya, nah ini terkait dengan Yahudi Nasrani, mereka mestinya sudah tahu di situ ya. Nah, sebagaimana yang ada di Al-Baqarah di situ terkait dengan perubahan kiblat di situ ya. Mereka juga sudah tahu di Taurat, di Injil sudah ada informasi terkait dengan itu. Ya, makanya ketika mereka bertanya, Allah sebut mereka sebagai asufaha, ya orang-orang bodoh ya. Ya, jadi pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu, padahal sebetulnya mereka sudah tahu. Ya. Nah, di sini kita dapati wada'u ila rabbik, ya berdoalah pada Tuhanmu. Ya, innaka la'ala hudam mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar di atas petunjuk yang lurus. Jadi artinya Rasul tidak boleh ragu ya ketika didebat oleh Yahudi, didebat oleh Nasrani di situ ya. Ya, jadi harapannya Yahudi Nasrani tidak perlu mendebat Rasul ya, karena tadi mereka sudah tahu sebetulnya, tapi yang terjadi mereka mendebatnya ya. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, makanya Rasul di sini dikuatkan oleh Allah ya. Nah, kalau kita baca ayat ini, tentu kita sebagai mukhotob ya orang kedua yang diajak bicara oleh Allah ya. Ya, jadi artinya ketika ada Yahudi, ada Nasrani, gitu ya, yang mereka mungkin menentang manasik atau tata cara ibadah yang kita lakukan di situ ya. Ya, maka kita tetap diperintahkan wa'du ila rabbi, kita tetap diperintahkan berdoa pada Allah ya, pada Tuhan kita ya. Innaka la'ala hudan mustaqim ya. Jadi kita harus yakin kita tetap dalam petunjuk yang lurus di situ ya. Jadi artinya ketika kita membaca ayat ini seakan-akan kita diajak bicara oleh Allah sebagaimana Rasulullah ketika mendapatkan wahyu ini ya. Nah, memang khitabnya kembali pada Rasulullah. Tapi kalau kita membaca tadi seakan-akan kita sedang berkomunikasi dengan Allah ya. Nah, jadi diingatkan terkait dengan orang-orang yang mungkin mereka mendebat, membantah terkait ibadah yang kita lakukan. Jadi kita pastikan la'ala hudam mustaqim ya. Jadi insya Allah kita masih dalam petunjuk Allah yang lurus dan tidak sesat seperti itu. Amin, 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 amin. Ya.
Ya, kalau di Al-Fatihah kan sudah Allah jelaskan dari awal ya, bahwa mereka itu maghdub dan dhalin kan gitu ya, dimurkai dan sesat. Ya, kalau mereka dimurkai dan sesat, nah itu tentunya sudah menjadi keyakinan kita ya. Artinya kita tidak akan bergeming ya, kita tidak akan berubah meskipun tadi mereka yunazi'unnak ya. Mereka membantah, mereka mendebat sedemikian rupa gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau ada seorang yang kurang mantap, mereka mesti memantapkan dirinya gitu ya. Ya, sehingga mestinya Muslim itu tadi tidak mampu didebat oleh mereka di situ ya. Karena tadi kita ada dalam hudan mustaqim, dalam petunjuk Allah yang lurus. Nah, tidak seperti mereka yang maghdub dan juga yang dhalin ya, yang dimurkai dan juga yang sesat. Nah, berikutnya ini di 68, ini karena pendek nanti langsung 69, 68, 69 ya. Bu Wardi 68, 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jadaluka, dan jika mereka membantahmu, faqulillah, maka katakanlah Allah a'lamu bima ta'lamun. Allah lebih mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Allahu yahkumu bainakum. Allah mengadili di antara kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bima kuntum fihi takhtalifun, tentang apa yang dahulu padanya kalian berselisih. Ya. Wa in jadaluka, dan jikalau mereka membantahmu atau mendebatmu. Jadi in jadalu ini harfu jasmin tapi dia tidak punya fungsi karena tidak bertemu dengan mudhari ya. Jadi jadalu ini fi'il madhi. Ya, jadi jadalu memang dia fi'il madhi dari awal begitu dia jamak sehingga tidak ada perubahan pada kata jadalu. Ya, wa in jadaluka, dan jikalau mereka membantahmu, mendebatmu ya Muhammad, ya, fakulillah, maka katakanlah Allah a'lamu, lebih mengetahui, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya, nah di sini tadi Rasul diajarkan oleh Allah ya, dan otomatis kita semua diajarkan oleh Allah terkait dengan itu. Ya, jadi kalau mereka tetap membantah, mereka tetap mendebat, maka katakan Allah a'lam bima ta'malun. Allah lebih mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi itu kalau pendeta pastor mereka paham dengan kalimat itu ya. Ya, ya kalau mereka tahu terkait dengan penyimpangan yang mereka lakukan di situ ya. Ya, tetapi ya tadi ada hal-hal yang menjadikan mereka sulit untuk meluruskan diri ya, oleh karena faktor-faktor tertentu. Ya, ya. Jadi kalau di ayat lain Allah menyebutkan bahwasanya mereka itu yakulu ya amwalan nasabil batil ya. Mereka makan harta orang dengan cara batil. Nah, itu sudah dijadikan kebiasaan di situ ya. Kalau makan harta orang lain dengan cara batil, makanya kemudian di sini cukup itu ya, Rasul menyampaikan Allah lebih mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah lebih mengetahui perbuatan mereka. Ya, jadi seperti apa ya? Ya, kita ingat kalau ada bahasa zakat pada kaum terdahulu juga ada ya. Cuma kita tidak diberitahukan persentasenya berapa dan di situ ya. Kalau sekarang ternyata mereka tidak ada dan itu diberikan pada pemuka agamanya di situ ya, pendeta dan pastornya yang Allah sebut mereka makan harta dengan cara batil itu, berarti disitulah kemudian tersimpan sesuatu ya, mereka menyembunyikan sesuatu. Jadi yang kalau kita kembali pada asnaf thamaniyah di ayat 60 surah Taubah itu, yang jelas terkait dengan siapa-siapa yang berhak di sana kan itu ya. Gambarannya tentunya tidak jauh beda di situ ya, karena itu juga ajaran Allah. Ya, tapi kalau ternyata tidak ada lagi hak-hak mereka, tapi kemudian dialihkan pada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, dan besarannya pun juga jauh di atas zakat kaum muslimin di situ ya. Itu menunjukkan tadi, kul katakanlah Allah a'lam bima ta'malun ya. Allah lebih tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah yahkum bainakum, Allah akan mengadili. Nah, di sini bisa kita tambahkan akan karena Allah menggunakan dengan fi'il mudhari ya. Bisa akan boleh juga diartikan dengan selalu di situ ya, selalu senantiasa
Saya Karena mengadili terus tetap akan akan terjadi mengadili. ya, Ya, Allah tetap ya. akan berbuat adil ya. Bainakum di antara kalian yaumal qiyamah di hari kiamat. Nah, ini nanti kita dapati kiamat bisa kiamat kubro, bisa kiamat sughra ya. Jadi kiamat kubro ada kiamat yang sebenarnya, kiamat sughra bisa kematian, bisa bencana, malapetaka yang menimpa di situ ya. Ya. Ya, fima kuntum fi takhtalifun, pada apa yang kamu sekalian perselisihkan di dalamnya. Ya, jadi ketika mereka memperselisihkan itu, ya maka Allah akan mengadili terkait dengan itu semuanya. Nah, dan Allah sudah mengingatkan terkait dengan posisi orang-orang yang beriman ya, bahwasanya mereka ala huda mustaqim, mereka ada dalam petunjuk Allah yang lurus, jadi tidak perlu khawatir ya. Nah, jadi kalau Allah mengadili mereka di sini, ya, jadi bainakum di antara kalian, ini berarti kita yakin ya akan kebenaran yang telah Allah tetapkan di ayat sebelumnya. Tapi Ya, nggak bisa jadi yang ngempet gimana? ya, Kenapa, Bu? Kira ibunya nanya. ya, Ustaz, ini kan sekarang kita ya, saya tuh kadang-kadang juga apa ya bingung sendiri kenapa sih orang Islam sendiri itu saling menuding. Mohon maaf banget ya. Kan Nggak ada bisa kalau misalnya NU, terus ada yang katanya mengatakan dia itu oh. Muhammadiyah, terus ada lagi yang mengatakan dia itu apa Ustadz yang seperti yang dijalankan oleh Nabi. Nah itu perselisihan itu sebenarnya gimana Ustadz? Kan ada yang nggak boleh kita terlalu apa ya membesar-besarkan dalam syariat. Kalau agama kita kan semua tauhid, tapi syariat kita kan beda-beda. Itu bagaimana Ustadz kita menghadapi seperti itu? ya, itu sudah menjadi sunatullah ya. Tauhidnya sama, yang berbeda adalah furu'iyahnya ya, Syariat. terkait dengan cabangnya. Syariat. Ya, karena berawal dari fikih faham yang pemikiran atau pemahaman bisa berbeda-beda ya. Nah, yang jelas begini, kita ketika ingin menuju sesuatu kan kita boleh ya kalau mau pakai kendaraan di situ ya, kendaraan rombongan di Oh, situ gitu ya. Tapi yang jelas jangan sampai kendaraan kita bangga-banggakan ya. Ya, oh, maksudnya iya, iya, seorang iya, tidak iya, boleh begitu kan gitu ya. iya. Ya, jadi kita punya tujuan yang sama semuanya. Jadi harusnya tetap bersatu di situ, saling menghormati. Yang satu naik truk, yang satu naik becak, misalkan yang satu naik Iya, kereta. Mereka menuju ke suatu tempat yang mestinya saling mendukung harusnya gitu ya. Ya, iya. nah, memang harusnya begitu. Jadi makanya tadi orang yang berkendara di situ bahasanya ya, untuk menuju sirat mustaqim dengan kendaraan tertentu harapannya jangan sampai mereka berbangga-bangga diri gitu ya, dengan mengecilkan yang lainnya. Oh, Ya, iya. jadi yang jalan kaki silahkan mereka jalan kaki di situ ya. Kita akan dukung orang tujuannya sama kan itu ya. Ya, yang tadi tujuannya sama berarti tauhidnya sama ya. Nah, jadi kendaraan yang kita maksud adalah fikihnya berbeda di situ ya. Yang Iya, satu fikihnya yang fikihnya beda betul begini, Ustaz. yang satu begitu dan seterusnya. Nah, itu yang kita anggap sebagai kendaraan ya. Karena kalau tidak ada kendaraan tidak bisa jalan di situ. Artinya mereka mengikuti pemahaman itu silakan saja beritiba di situ ya. Yang penting penyakitnya tidak muncul. Ya, penyakit muncul itu kalau sudah menganggap yang lainnya rendah di situ ya, merendahkan yang lainnya. Jadi kalau dalam syariat itu dibolehkan, berarti tidak boleh merendahkan. Nah, sebetulnya guru-guru zaman dahulu itu kan sudah baik semua memberikan contoh yang baik ya. Imam Iya, Syafi'i punya guru Imam Malik. Dan ternyata Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya dan mereka tidak saling mencaci, tidak saling merendahkan ya. Mereka saling mendukung kan begitu ya. Mestinya murid-muridnya harusnya sama kan gitu ya. Pengikutnya harusnya sama. Nah, tapi yang terjadi ternyata apa ya, yang mengaku sebagai murid atau pengikutnya, nah itu yang nggak rukun kemudian, gitu ya. Ya, ya. Jadi kalau baik Ustaz. betul-betul muridnya, betul-betul pengikutnya, insya Allah aman ya. Karena memang mereka memberikan contoh yang baik. Ya, jadi antara guru dan muridnya mereka tidak saling menjatuhkan meskipun berbeda gitu ya. Kita bisa bayangkan Imam Syafi'i juga pernah berguru pada murid-murid dari Imam Hanafi kan itu ya. Karena Imam Syafi'i Iya, tidak pernah bertemu Imam Hanafi tidak pernah tapi bertemu dengan murid-muridnya ya. Nah, dan ketika kita dapati punya pendapat yang berbeda terkait dengan fikih tadi, ya itu menjadi hal yang amat wajar ya. Apalagi kita bicara terkait dengan wilayah atau tempat kebiasaan masyarakat yang berbeda. Itu nanti bisa menghasilkan hal yang berbeda di situ ya. Nah, misalkan kita dapati ada qaul qadim dan qaul jadid ya, ucapan lama dan ucapan baru itu kan bisa terjadi. Oh, ucapan lama musik dianggap haram, ucapan baru ternyata tidak haram beda. gitu ya.
Nah, ya. Bid'ah katanya. Kenapa kok dulu dibilang haram? Oh, karena dulu itu musiknya live dan ada kemaksiatan di sana, ada miras, Iya. ada perzinahan di situ ya. Ah, ah. Nah, ketika sudah berubah ternyata berbeda lagi di situ ya. Nah, itu contoh ya. Ya, jadi dari satu orang saja ada qaul qadim dan ada qaul jadid, ada ucapan lama dan ucapan baru. Itu bukan berarti pelin-pelan ya, karena memang melihat realita yang sedang terjadi. Ya. Jadi artinya kita berpikir di situ ya untuk bisa menyatakan ini aman, ini tidak, kan begitu. Disitulah perlu akal dan perlu Iya, tauhid ya Ustaz. iya, iya. Yang tetap nanti akan kembali pada dalil-dalil nakli di situ ya. Ya, Ya, jadi nakli. artinya akal kita tetap akan kita kembalikan pada dalil nakli untuk menjaga agar akal manusia tidak bablas gitu ya. Mereka tidak tetap punya pegangan nakal yaitu dalil-dalil yang syar'i. Nah, kita sekarang masuk di ayat 70 dari Alam Taro. Ya, silakan Bu Tuti Alam Taro 70. Bukan alam ta'lam ya. Hah? Kalau Oh, 70 Alam alam Ta'lam. ta'lam. Alam Alam Ta'lam taro ya, tadi ayat di 70 depan. ya, betul. Alam ta'lam. Ya, Bu Tuti Alam Ta'lam tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Tidak pakai Inna wati di sama iwal ar saja Pak. Bedanya apa Ustaz? Kalau sama tunggal mufrad ya, kalau sama Ya. wat jamak. oh samawat jamak ya. Iya. Dia nggak pakai sama wat. Sama Oh, aja ini. Fisama gitu. Ini berarti tunggal ya? Iya. Jadi Oh, iya. langitnya nggak 7 Ustaz. Iya. Salah baca berarti ya. Ya. Ya lamu Bagus ma tadi, fi Ustaz. sama wal ard. Inna dalika fi kitab. Tadi dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya demikian itu di dalam kitab. Inna dalika alallahi yasir. Sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah. Ya. Alam ta'lam, tidakkah engkau memperhatikan atau tidakkah engkau mengetahui? Nah, di sini ta'lam majzum, sukun ada lam, ada harfu jazmin ya. Alam Sama ta'lam, itu. tidakkah engkau mengetahui anallah, bahwasanya Allah. Nah, Allah hanya masuk karena ada anna. Anna ini harfu taukid seperti inna ya, menjadikan isimnya masuk Allah. Ya. Ya'lamu ma fis sama'i, mengetahui segala apa yang ada di langit. Jadi memang tidak Allah jamakkan di sini ya. Ya, wal ardi dan di bumi. Ya, inna dzalika fi kitab, sesungguhnya yang demikian itu ada pada kitab atau ada pada catatan. Jadi sudah tercatat semuanya. Ya. Dzalika 'ala Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya, jadi ini mengingatkan untuk seorang muslim yang beriman tetap akan mentauhidkan Allah di situ ya. Jadi meningkatkan ketakwaannya bahwasanya Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, jadi kalau segala ada di bumi tahu semuanya, termasuk tadi isi hati manusia Allah tahu semuanya ya. Ya, karena manusia ada di bumi ya, di sama ada langit, di sana ada malaikat-malaikat dan Allah tahu semua terkait dengan seluruh yang ada di dalamnya. Ya, dan semua itu disebut oleh Allah inna dzalika fi kitab ya, semua sudah ada dalam ketetapan Allah ya. Ya, itu yang kemudian kita bisa membayangkan ya terkait dengan segala urusan kembali pada Allah. Allah telah menetapkan urusan mereka semuanya bisa dibayangkan ya. Kalau manusia mereka ngurusi sedikit saja bingung, pusing di situ ya. Apalagi yang sudah beribet begitu ya. Ini urusannya berarti macam-macam di situ ya. Karena menyangkut langit dan bumi dan semua ada dalam ketetapan Allah dan Allah memastikan inna dzalika 'alal yasir. Semuanya itu mudah semua bagi Allah, tidak ada yang sulit ya.
Ya, jadi manusia menghadapi satu masalah mereka bisa kesulitan. Nah, tapi Allah menghadapi semuanya dan tidak ada masalah, ya semuanya yasir bagi Allah. Ya, jadi ini artinya alam ta'lam yang awalnya Allah mengajak pada Rasul ya, untuk bertanya pada Rasul, mengingatkannya, menyadarkannya ya. Tidakkah engkau ketahui? Nah, itu untuk bisa mengingatkan, menyadarkan seseorang terhadap keimanan ya. Jadi bahwasanya Allah mampu itu semuanya. Ya, jadi artinya ketika seorang ada masalah gitu ya, maka dia akan kembali pada Allah karena Allah yang mengendalikan semuanya. Ya. Ya, makanya kalau kita bicara ada orang yang afan ya, ada orang bunuh diri, ya, menunjukkan bahwasanya sudah jauh dari keimanan ya. Nah, kalau dia yakin dia itu punya pemahaman tauhid dasar saja itu sudah aman insya Allah. Bahwasanya usia itu sudah Allah tetapkan gitu ya. Lah dia tidur saja juga mati, ngapain dia menghabisi dirinya yang nantinya malah dia akan dapat hukum besar dari Allah ya. Karena dianggap dia tidak menjaga diri gitu ya. Jadi Allah pastikan di surah Yasin ayat 62, 63 itu ya. Islauhal yauma bima kuntum takfurun di situ ya. Masuklah ke neraka jahanam di hari ini juga karena keingkaranmu. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya meskipun ajal Allah yang tetapkan, tapi dia mengakhiri kehidupannya dengan usaha yang buruk di situ ya. Kalau dia tidur saja, waktunya mati juga mati. Ngapain dia repot-repot di situ ya? Untuk menyakiti dirinya. Ya, kalau dia gagal berarti insya Allah masih aman karena bisa bertaubat ya. Tapi kalau berhasil kan tidak ada taubat lagi di situ ya. Ya, jadi artinya seorang muslim ketika mengetahui prinsip dasar keimanan saja aman ya. Apalagi ketika mereka sudah mengenal apa bagian-bagian keimanan yang menjadikan mereka semakin teguh dalam keimanannya ya. Ya, nah ini juga tadi termasuk tadi kita semua ketika membaca ayat 70 ini kita disadarkan oleh Allah ya. Ya, bahwa segala urusan itu mudah bagi Allah. Ya, diserahkan pada Allah ya. Yang penting manusia sudah berusaha di situ ya. Jadi sudah berikhtiar. Jadi ikhtiar manusia tidak akan ada yang sia-sia. Ya. Jadi tidak ada istilah jalan buntu di situ ya. Jalan semuanya terbuka luas bagi Allah ya. Ya. Ya, Ustadz, jadi saya kalau mau buntu nanya. di situ berarti mungkin ada jalan yang lainnya yang tidak buntu dan dia mesti cari di situ ya. Cari ya. Ya. Ustadz, saya mau nanya ini yang tadi Ya. Ustadz cerita ini bahwa setelah Anna itu kan huruf taukid ya, harfun Ya. taukid ya. Terus Mm-mm. berikutnya itu ismunnya menjadi mansub. Itu Ya. memang aturannya begitu. Karena saya lihat Oh di sini ya. Annallaha, kemudian di bawahnya Ya. juga Inna Zalika. Oh, Jadi kalau saya dalika memang kalau dalika dia isim isyarah, memang dia mabni oh kalau dia dalika nggak ya. pengaruh ya isim Ya, isyarah kalau yang gitu. kita ambil contoh berarti anallaha Innallaha betul. gitu. Nanti Ismun yang lainnya berikutnya menjadi lagi ya. kita ambil contoh yang lainnya misalkan itu di ayat 66 innal insana di ujung ayat 66 ya innal Iya, insana. Ya, jadi kalau inna dalika memang dalika tadi terkait iya, dengan yang mabni isim isyarah jadi ya Ustaz. ya, jadi Iya, kita iya, bisa ambil yang mu'rab di situ untuk bisa iya, memastikan dia iya. tampilnya dengan Iya, fathah. innal insana ya Ustaz. Ya, ya. Jadi ada annallaha, contohnya ada innal insana di Ya, 66. ini saya catat ini. Ya. Kalau yang Berikutnya, bawahnya Ustadz, ya. Kenapa? yang Ya, bawahnya inna dalika alallahi, ini ya. inna masuk ke Allahi atau ala yang membuat Oh ini? ya, Allah itu yang masuk ke Allahinya, Allahnya. Oh, Ya, inanya Allahi. hilang. Inanya Kalau hilang. innanya, kalau inna Hilang. ini, ya, kalau inna ini dia tidak punya pengaruh terhadap lafzul jalalah karena lafzul jalalah dipengaruhi oleh Allah ya. Ya. Oh, ala. Ya, Oh, iya. Hmm. ini ada yang sebut harfun Iya. jalalah, ada yang Ya, sebut terima kasih, ismun. Ustaz. Saya kadang-kadang Ya, bingung. ya kalau dalikanya misalkan dia bukan isim isyarah, misalkan kita jadikan isim yang mu'rab ya, nanti akan tampak di situ tandanya ya. Ya, misalkan al-amro ya, innal amro yasirun gitu ya. Oh, ya. Jadi al-Allahnya kita hilangkan dulu, kita simpan dulu ya. Kita dalikanya kita ganti dengan al-umur gitu ya, al-umuro. Innal umuro yasir gitu ya, atau innal amro yasir gitu ya. Ya. Jadi nggak berpengaruh ya. Ya, kalau yang di sini sebetulnya dia punya pengaruh seperti inna yang lainnya, hanya saja dalikanya memang dia mabni dari awal memang seperti itu. Jadi Ismun isyarah tampilannya kan sama mabni. tulisnya. Ya. Ya.
kita kasih huruf jar di depannya pun juga tetap akan dalika. Tetap. Misalkan Ya. fi dalika, inna fi dalika, tetap dalika di situ ya. Nggak bisa balik ya Ustaz. Ya. Nah, sekarang kita masuk di 71 pada wayak buduna. Bu Linda, silakan wayak buduna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله dan mereka menyembah dari selain Allah malam yunazzil bihi sultana tidak turunkan tentangnya bukti atau keterangan apapun. Wa ma laisa lahum bihi ilm dan apa yang tidak ada bagi mereka tentangnya ilmu pengetahuan. Wa ma lizalimina min nasir dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong. Ya. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain daripada Allah. Ya, jadi artinya mereka kembali pada orang-orang Yahudi Nasrani di ayat sebelumnya ya. Jadi mereka tetap menyembah selain daripada Allah. Malam yunazil bi sultana, yang Allah tidak memerlukan bukti terkait dengan itu ya. Jadi misalkan mereka menyembah Nabi Isa ya. Allah tidak memerlukan dalil terkait dengan itu, tidak ada itu. Di Taurat dan Injil tidak ada ya. Ya, bahkan nanti Nabi Isa jelas mengatakan Ana Abdullah ya, saya adalah hamba Allah di situ, wa rasuluh dan rasulnya di situ ya. Ya, jadi kata hamba sudah sangat jelas, kata rasul sudah sangat jelas. Ya. Nah, wa ma laisa lahum bi ilm ya, dan mereka tidak memiliki pengetahuan terkait dengan itu ya. Jadi dianggap Allah mereka tidak punya pengetahuan terkait dengan itu. Ya, karena kalau mereka menelusuri, insya Allah mereka akan menemukannya. Jadi manusia itu kan punya akal yang mereka bisa berpikir ya dengan fenomena yang sedang mereka hadapi atau masalah apapun yang sedang mereka hadapi. Jadi tugas mereka dalam hidup ini yang memang mencari kebenaran di situ ya. Ya, dan insya Allah ketika mereka mencarinya mereka akan dapat. Nah, kalau ternyata disebut oleh Allah mereka laisa lahum bi ilm, tidak punya pengetahuan, berarti memang tidak mencari di situ ya, tidak menggali. Makanya tidak punya pengetahuan, tidak nambah-nambah pengetahuannya. Ya, kalau bagi mereka yang berusaha untuk mencari kebenaran, insya Allah mereka bisa mendapatkannya ya. Nah, jadi tidak sedikit di antara orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi yang mereka masuk Islam karena mereka menggali, mereka mencari sehingga mereka mendapatkan kebenaran itu. Ya. Wa ma lidzalimina min nasir, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Nah, ternyata yang tidak berusaha untuk menggali, yang tadi tetap mereka ibarat orang yang tidak berilmu kata Allah, itu mereka dianggap zalim oleh Allah. Kenapa? Karena mereka kalau begitu berarti pasti zalim ya, zalim pada dirinya, zalim pada orang lain. Ya, jadi kalau tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, itu berarti terjadi kezaliman ya. Baik zalim pada diri sendiri, pada keluarga, maupun zalim pada yang lainnya. Dan Allah tidak memberikan pertolongan ya pada orang-orang yang zalim itu. Ya. Nah, ini meskipun Allah menceritakan ya terkait dengan Yahudi dan Nasrani yang mereka tetap menyembah pada selain Allah, tapi di sini juga mengingatkan kita semua ya. Jadi artinya jangan sampai kita beribadah itu yang tidak ada dalilnya gitu ya. Kita beribadah ya sesuai dengan apa yang diperintahkan di situ. Ya, dan dari mana kita tahu kalau itu diperintahkan? Ya tentu karena kita menggali ya. Jadi sehingga kita dianggap sebagai alim, orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu. Karena kalau tidak bisa dolim. Ya, kita bisa ambil contoh terkait dengan seorang yang sholat terus hingga dahinya menghitam, dan batu gilang yang dipakai sujud cekung kan gitu ya. Ya, dia merasa mendapatkan surga, tapi ternyata tidak di situ ya. Menunjukkan kalau dia beribadah bukan dengan ilmu. Ya, jadi ibadahnya berarti mesti dengan ilmu di situ ya. Jadi sehingga menyelamatkan. Ada Bu Adi. Ya, berikutnya kita masuk di ayat terakhir, ayat 72. Bu Anida silahkan pada wa idza tutla alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya wabarakatuh. terdengar, Pak Ustadz? Oh ya, alhamdulillah terdengar. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tutla alaihim, dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin, yang terang, ta'rif, niscaya engkau akan melihat, fi wujuhil lazina, pada wajah mereka orang-orang yang kafaru, kafir itu, fi wujuhil lazina kafarul mungkar, tanda-tanda keingkaran. Yakaduna yastun, hampir-hampir mereka menyerang, billazina, orang-orang yang yatluna alaihim ayatina, membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Qul afa unabbiukum, katakanlah Muhammad, akankah aku kabarkan kepadamu bisyarri min zalikum, tentang sesuatu yang lebih buruk daripada itu. An-nar, yaitu neraka. Wa'adahallahul ladzina kafaru, Allah telah mengancamkannya, neraka, kepada orang-orang kafir. Wa bi'sal masir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami. Nah, ini Allah menggunakan tutla dengan tak karena ayatuna muannats ya. Jadi kalau yutla berarti nanti yang di naibul fa'ilnya adalah mudzakkar ya. Ya, ini dipastikan muannats. Wa idza tutla, apabila dibacakan pada mereka ayatuna, ayat kami, bayyinatin, yang jelas itu, ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar ya. Engkau melihat di wajah-wajah orang yang kafir itu ada keingkaran. Ya, ya. Jadi ketika Rasul membacakan ayat-ayat Allah yang nyata itu pada mereka, itu ternyata di wajah-wajah orang yang ingkar itu, ya, orang kafir itu ada keingkaran pada mereka ya. Jadi artinya mereka tidak mau mempercayainya, mereka tidak mau mengimaninya. Ya. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina, hampir saja mereka, nah ini jamak, yakaduna, mereka hampir, yastuna, menyerang, billadzina yatluna alaihim, pada orang-orang yang mereka membacakan, alaihim ayatina, ayat-ayat kami pada mereka. Ya, jadi yang terjadi ternyata bahkan mereka hampir saja menyerang ya, menyerang orang-orang yang membacakan di situ ya. Ya, nah ini kan berarti sudah tidak logis berpikirnya di situ ya. Ya, jadi kalau mereka tidak suka, kenapa tidak pergi saja, gitu ya? Kenapa mereka mesti menyerang di situ ya? Ya. Aqul afa unabbiukum, katakanlah Muhammad, maukah aku kabarkan pada kamu sekalian, bisyarin, dengan yang lebih buruk, min dzalikum, dari yang demikian itu. Ya, jadi sudah tampak buruk ya apa yang ada pada mereka, perilaku mereka, sikap mereka. Ya, tapi ternyata ada lebih buruk lagi yang Allah akan sampaikan pada mereka, yaitu an-nar, neraka. Ya. Wa'adahallah, yang Allah janjikan ya. Nah, di sini wa'adaha kembali pada an-nar ya. Jadi an-nar muannas meskipun tidak punya tak marbuthah, dan Allah menggunakan domir kata ganti domir muannats ha ya. Wa'adahallahu, Allah menjanjikannya, alladzina kafaru, pada orang-orang yang ingkar. Wa bisal masir, yang itu merupakan seburuk-buruk tempat tinggal atau tempat kembali. Ya. Nah, ini meskipun tadi khitobnya kembali pada Yahudi dan Nasrani, ya, tapi orang-orang Islam pun bisa berlaku bagi mereka jikalau mereka termasuk dalam kategori ini ya. Nah, jadi Muslim ketika dibacakan ayat-ayat Allah di situ, maksudnya ditunjukkan akan isi firman Allah ya. Nah, tapi ternyata ada tampak kekesalan pada mereka ya. Ada tampak keingkaran pada wajah-wajah mereka. Jadi Muslim yang mestinya dia berterima kasih gitu ya, mendapatkan pencerahan dari firman-firman Allah, tapi yang terjadi ternyata nggak suka gitu ya. Nah, jadi menunjukkan rasa nggak sukanya di situ. Ya. Ya kaduna yastuna billadzina. Nah, ini bisa terjadi pada mereka. Jadi hampir saja mereka itu tadi menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah ya. Jadi ternyata yang membaca ayat Allah dibenci oleh mereka, hampir saja diserang ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya mereka dalam kecelakaan yang besar atau dalam bahaya. Dan ada yang lebih buruk dibandingkan apa yang tampak terjadi pada mereka, itu tadi Allah menjanjikan neraka buat mereka.
Jadi kafaru tadi bisa kafir yang i'tiqadi, yaitu non-muslim, atau kafir amali, atau muslim yang ingkar ya, yang mereka menentang apa yang Allah firmankan. Ya, wa bi'sal masir, dan neraka yang mereka dapatkan disebut Allah seburuk-buruk tempat tinggal atau tempat Tempat kembali. Ya, bisa nah, mikir. makanya kalau kita bicara tadi kembali, bahasa kembali di situ ya, mudiknya ke surga karena Nabi Adam berasal dari surga ya. Tapi ternyata ada yang mudiknya ke neraka ya, yang disebut Allah bi'sal masir ya, seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal, dikarenakan tadi baru ada tanda tidak suka saja sudah arahnya ke neraka di situ ya, apalagi kalau benar-benar melakukan penyerangan di situ ya. Ya. Kalau ke neraka bukan mudik dong, Ustaz, bukan pulang ya, karena nggak ada yang berasal dari Kelempar, Pak. neraka kan? Eh, Ini kalau Kelempar. bahasanya masir ya, masir itu tempat kembali atau tempat tinggal gitu ya. Ah, ya, Tapi kan jadi ada mereka bukan berasal dari misalnya. neraka, tapi kembali. Kenapa kok kembali? Menunjukkan mereka itu sudah keluarganya setan kan itu. Keluarganya Iya. iblis bahasa gitu ya. Iblis kan diciptakan dari api kan gitu ya. Jadi kembali ke api lagi di situ. Oh, Jadi asal penciptaannya dari tanah di situ karena manusia ya. Tapi iya. ternyata perilakunya seperti ciptaan yang Benar, diciptakan dari iya. api, sehingga dia kembali ke api gitu ya. Iya. Ya, jadi ada bahasa begitu. Kalau mengapa Allah sebut dengan bi'sal masir, kembali, oh ternyata ada yang kembali ke neraka. Berarti awalnya dari neraka dong dia. Eh, awalnya dari tanah ya. Dia kemudian tadi apa sifatnya sudah memiliki sifat-sifat anar gitu ya. Jadi keingkarannya sudah seperti iblis di situ ya. Meskipun dia tercipta dari tanah, tapi ternyata sifatnya sudah menyerupai sifatnya iblis. Makanya kita dapati Dajjal bahasa gitu ya. Dajjal itu sebetulnya kan manusia di situ ya, tercipta dari tanah, bukan tercipta dari api ya, karena dia bukan iblis di situ ya, tapi perilakunya ya tadi menyerupai perilaku iblis, dan pengikutnya ternyata al-Yahud, orang-orang Yahudi di situ ya, yang disebut dalam hadis bahwasanya pengikutnya nanti akan dikejar oleh kaum muslimin di situ ya, hingga semuanya akan menceritakan di mana orang-orang Yahudi berada, ya kecuali pohon kurkot yang tidak menceritakan keberadaan mereka ya. Nah, itu tadi bahasanya mereka manusia diciptakan dari tanah gitu ya. Tapi hakikatnya itu mereka ada percikan api terus di situ ya. Jadi amarahnya amarah setan di situ, amarahnya amarah iblis di situ ya. Ya, jadi tidak punya rasa kemanusiaan lagi ya. Itu yang kemudian tadi ada bahasa bisal masir gitu ya. Jadi ternyata kembali ya tadi secara majazi ya, meskipun hakikinya dia dari tanah, tapi majazinya ternyata dari api karena badannya dirinya sudah terbentuk dari api tadi di situ ya. Yang cenderung tadi akan murka marah dengan apa yang Allah firmankan di situ gitu ya, yang harusnya dia itu patuh dan taat ya, tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Nah, kita sampai di ayat 72. Nah, ini nanti PR kita di Nahwu agak sedikit berbeda. Ada kemiripan dengan yang sebelumnya, tapi ada sedikit yang berbeda juga ya. Jadi tidak Bingung, seperti Ustaz. PR sebelumnya. Ya, Saya silakan. terus terang bingung aja, tapi ya saya yang udah ngerjain aja sendiri. Yang mana? Ya, skala PR Tamrin 1. yang kemarin itu kan bingung juga Ya, kan. ya. Ya, Cuman jadi pada kita berarti tadi ya sudah kalau menelaah kalimat kita tahu oh ini failnya gitu ya. Oh ya, ini maf'ul bihnya gitu ya. ya, ya, Nah, sekarang kita di nahwu kita ini ya. nggak ada harokatnya. Tapi kita disuruh ngasih harokat ya. Jadi nanti ada 2 perintah ditambahin 1 di Allah, nahwu. suruh Jadi kasih harokat. nanti yang pertama begini, yang pertama kita disuruh menentukan yang mu'rab mana dulu gitu ya, yang mu'rab. Oh iya, Jadi apa itu yang fiil yang mana atau ya, isimnya gitu ya. ya, Pokoknya ya. yang mu'rab. Nah, ini nanti di tamrin 1 di nahwu kita, tamrin 1 itu ada kalimat di situ, kalimat agak panjang. Tapi saya nggak baca ya. Kalau saya baca berarti saya ngasih harokat ya.
Nanti kita baca Enggak, bahasa surat Indonesianya aja, jangan. Ustaz. Di tempat Ya. saya ada bahasa Indonesianya. Oh ya. Jadi tapi nggak ada harokatnya kan Bu, Pak? Eh, Halaman berapa itu, Pak? Eh, kalau halaman di saya ini setelah halaman yang beda mungkin ya. Kalau di saya 15. Itu ini setelah yang qawaid. terutama kata-kata mu'rab ada dua Ya. kalimat di bawah Tamrin ini. 1, tamrinat Iya. 1. Tamrin 1 kan latihan 1. Ya, ya betul. Huruf Setelah pertama kemarin aja, kan Ustaz. Sudah ketemu ya. Huruf 1 pertama Perintahnya, aja. perintahnya ayin al kalimat itu tentukan kalimat al mu'rabah yang mu'rab ya. betul. Jadi artinya Iya. kita disuruh untuk menentukan yang mu'rab yang mana di Ya. situ ya. Dari Nah, dua kita kalimat disuruh kan. ngambil yang mu'rab. Nanti Ya. boleh modelnya apa saja silahkan ya. Mau ada yang garis bawahi boleh, dikasih lingkaran juga boleh di situ ya. Oh, Atau ada yang mau dikumpulin di kotak juga boleh. Nah, pokoknya di sini kita disuruh untuk menentukan yang mu'rab yang mana gitu ya. Oke. Nah, fil ibaratainil atiyatain dalam dua kalimat iya. berikut. Nah, ini ada Iya. dua. Tapi nanti Ada kita dua coba kalimat. satu dulu ya. Heeh. Nah, Ya. kemudian itu perintah pertama. Kita disuruh untuk menentukan mu'rabnya yang mana gitu ya. Yang Itu yang kedua, kalimatnya itu yang alal insani. oh Iyo. ya, Ya, oke, ya. ya. Oke, Nah, terus. Ini betul. ini PR-nya Tapi aku. tidak dibaca terus dulu ya karena itu perintah kedua washkul akhira kulli minha. Kita disuruh berikan syakal. Nah, jadi berikan syakal atau berikan harokat ya. Akhir kulli minha, akhir setiap kata di kalimat ini ya. Nah, kita disuruh ngasih harokat. Kalimat yang mana itu, Ustaz? Ya ini yang alal insani dan seterusnya Semua sampai udah diharapin kok, itu. Ustaz. Udah Ya, dirakatin Semua udah semua? diharapin. oh, ada harokatnya di situ. Ada Semua semua? ada. Tuh, Itu alat insani ya, ada ya semua. Ustaz. itu yang nulis buku di situ berarti nggak ngikuti perintah ya. Jadi Alat ya, jadi insani perintahnya dia itu nulisnya nggak boleh Andulai. ngasih harokat karena Jadi memang kita perintahnya itu aslinya gundul gitu, Pak Ustaz. betul disuruh untuk Semuanya, disuruh gundulin semuanya, aja. Iya, itu semuanya Aslinya gundul. begitu. Iya, Ya, tapi Semuanya ada di harokatnya di tempat situ ya. saya gundul. di Oh, tempat saya punya begitu enggak. gundul. Iya, gundul. Punya Bu Elvia Ini ada harokatnya. gundul. Ada, Tempat lengkap. saya juga ada. Gundul. Oh iya. Nah, itu yang orang Indonesia kadang gitu ya, Aca. Jadi nulis buku tapi nggak tahu maksudnya apa gitu ya. Diharokatin aja gitu. Padahal itu kan buat latihan gitu ya. Ya, jadi itu ada dua perintah ya. Perintahnya yang pertama tadi kita disuruh menentukan yang mu'rab yang mana. Nanti boleh modelnya terserah ya. Yang mau ngasih kolom boleh atau ngasih garis bawah boleh atau dicentang juga boleh ya. Pokoknya yang pertama kita menentukan yang mu'rab yang mana saja. Yang mu'rab aja ya, yang mabni nggak usah. Otomatis sisanya itu mabni ya. Karena yang kita kumpulin yang mu'rab saja. Ya, nah kalau yang kedua perintahnya kita disuruh ngasih harokat gitu ya. Ya. Orang Sakal beda itu harakat harokat tuh Ustaz ya. gimana? Sakal Ya. itu Beda harokat. harakat. Disuruh ngasih Sudah ada harokat. harokatnya? Enggak, Ya, sakal itu kalau harokat sudah Ustaz. ada ya sudah ditulisin aja. Yang belum Kalau nih. sudah ada berarti nulis ulang gitu ya. Ya, yang belum mikir ya. Nanti kita kasih, tenang aja Bu. Ya. Kita foto. Jadi itu Kerjasama yang kita baik. ada dua perintah di situ. Jadi nanti Ya. perintahnya kita Jadi menentukan mu'rab yang pertama, yang kedua terangkan yang mana yang mu'rabnya. betul Ya. ya. Yang kedua Terus yang memberikan kedua ya, dikasih syafal. bukan Kasih syakal ya. kasih harokat. Ya. Ini kan nulis ulang biar lemes tangannya gitu ya. Nulis Iya, ulang iya, nanti Ustaz. kasih harokat gitu ya. Ini senang saya. Tiap hari, Saya tiap minggu mikirnya, nulis Ustaz. Nggak lemes-lemes. saya kemarin mikirnya, Ustaz, Masya Allah. Sampai berkeringat sendiri. Tapi saya bilang, biarin nggak mau tanya-tanya. Karena kan saya ikut ya. Kalau saya nggak ikut, saya tanya. Yang mana? Jadi ini kita lingkarin atau digarisin yang mu'rab ya, Ustaz? Boleh, bebas Ya. ya. Mau digarisin boleh, dilingkarin Yang boleh. nomor Digarisin satu, aja. nomor Gitu satu. ya. Satu Ya, aja. yang pertama. Nomor dua, Yang nomor satu aja dulu. nomor satu Yang aja. dua ini ya satu aja dulu ya. Ya. Itu maksudnya yang mu'rab tadi dikasih harakat gitu maksudnya. Yang dikasih harokat semuanya.
tapi yang Oke, oke. dikasih tanda yang murab Murab saja. ditandain. Ya. Oh, Oh, ya dikasih udah Yang garis tulis gitu murab ya. aja ditandai, semua. tandanya apa Ustaz, terserah. Buku saya Ya. kan satu nggak ditulis berharokat. aja semua, terus digarisin aja mana yang mu'rab gitu barangkali ya. Oh Terus ya, yang ya. Ya, Ditulis ulang yang di murab garis yang yang murab itu bergaris. juga. ya, Ya. terus ulang terus Dan digarisin yang biar kedua tadi biar dikasih latihan nulis harokat. gitu yang Ya. panjang-panjang Bu Tuti. Kemarin kan Ya. tulisan nulisnya pendek-pendek, ini kan panjang nih. Ya. Ya. Ganti Satu pendek-pendek. nomor Ya, panjang ya. Tapi mikirnya panjang kemarin, Bu. Saya kan sendiri mikirnya panjang. Sampai lupa sukuni, lupa berarti dikasih ini waw. nulisnya harus jelas ya. Nulisnya harus. Ya. Ya. Iya. Kalau buku lama nggak pakai harokat. Oh Buku ya, saya yang yang lama lama juga ya. nggak Yang pakai baru harokat. dikasih ya. Jadi Iya. dia nyetak yang baru, nah penulisnya mungkin beda ya, yang disuruh nulis. Ternyata diharokatin ya. Kalau gitu di ini aja Ustadz, yang akhir-akhir tuh harakatnya dilingkarin juga atau ditandain. Oh ya, jadi yang kalau yang perintahnya ini tadi terkait dengan yang mu'rab, ya kemudian harokat terakhir memang dikasih tanda yang jelas di situ ya. Iya, iya. Maksudnya Nah ini ya, harokat ya. terakhir yang Kalau jelas ya, ini maksudnya sebetulnya ini harokat terakhir yang diminta. Washkul akhirokuli minha ya. Ya. harokat Jadi setiap terakhir kata, dari setiap setiap kata itu kan kalimat. ada huruf terakhir. Misalkan ala ada huruf terakhirnya, al-insan ada huruf terakhirnya. Ya. Per kata ya, per Ya. Jadi oh, kalau ya. kita misalkan kata al-insan kan sudah sering dengar ya. Ala juga sering dengar. Nah, untuk memastikan dia itu al-insanu, al-insani, al-insana, nah itu yang dipastikan ya. Kalau ini kan bahasa nahwu kan seperti itu. Ya. Di nahwu itu selalu huruf terakhir yang dijadikan sebagai acuan di situ ya. Ya, karena kalau kata itu sudah kita kenal, otomatis kata al-insan, kata Al-Quran kan sudah kita biasa mengenalnya ya. Nanti tinggal harokat belakangnya dia sedang jadi apa dalam kalimat itu. Apakah jadi maf'ul bih, objek gitu ya. Apakah jadi fa'il atau dia berada setelah huruf jar gitu ya. Kalau habis huruf jar dia seperti apa harokatnya gitu ya. Kalau dia jadi maf'ul bih seperti apa harokatnya. Kalau dia jadi fa'il harokatnya seperti apa gitu ya. Kalau jadi mubtada, jadi kalau kita biasa kan mengirob ya. Nah, irob itu kita menjelaskan, menerangkan satu kata. Nah, kalau sekarang kita implementasikan dengan memberikan harokat gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengirobkan, tapi cukup diimplementasikan dengan harokat. Jadi kalau fa'il, oh berarti tandanya begini gitu ya. Kalau maf'ul bih berarti seperti ini tandanya. Kalau ada huruf jar berarti setelahnya begini. Nanti kalau ada harfu jasmin misalkan, nah seperti apa itu harfu jasmin menjadikan kata berikutnya menjadi apa gitu ya. Ya kalau gitu kita harakatin aja huruf akhirnya, kita lingkarin ya Ustadz, jadi biar ngerti. Ya. Tapi kita kasih jadi, penjelasan juga kan? Jadi dilingkarin dan dikasih tanda harokat yang jelas. Tapi penjelasan nggak usah dijelaskan, cuma dikasih harokat saja. Jadi ya, penjelasannya berarti sudah. Jadi ketika kita ngasih domah berarti kita sudah, kalau kita sudah memilihkan berarti tadi kita sudah menentukan di situ ya. Atau gini bisa Ustadz. Termasuk apa? Usul Ustadz. Jadi yang kita kasih harakat yang akhir saja, yang lainnya nggak usah dikasih harakat waktu nyalin, bisa kan? Oh, bisa, karena perintahnya memang yang terakhir. Tapi jadi, kalau ingin semuanya juga boleh. Yang terpenting yang terakhir memang. Yang karena terakhirnya kan aja dikasih harakat, jadi biar tahu. Iya. Jadi misalkan dia jadi fa'il, kan kita sudah tahu fa'il tandanya apa, gitu ya. Kalau dia majrur, tandanya apa majrur. Nah, fokusnya di situ. Tapi kita nggak usah tulis itu majrur gitu, nggak usah ya. Oh, nggak usah. Jadi langsung tadi ke harokatnya ya. Ya, kalau habis harfu nasbin, apa harokatnya gitu ya. Nah, kalau di sini kita dapati huruf jar banyak. Huruf jar banyak. Nah, nanti jangan sampai habis huruf jar itu ternyata salah ngasih harokat ya. Karena ini sudah dikenali oleh kita semua. Karena di buku 1 kita sudah pernah belajar harfu jar ya. Harfu jar banyak benar di sini. Iya. Ya, jadi nanti kalau ada kata-kata yang tidak kita kenal berarti nggak masalah gitu ya. Karena kita fokus tadi memberikan harokat
huruf terakhir di setiap kata, gitu ya. Yang udah Jadi punya harokat, ya, garisin aja kalau Ustaz ya. oh, iya. Dia udah punya harokat soalnya. Ya. Itu huruf akhir dari setiap kata yang mu'rab itu tadi kan, Ustaz? Oh, kalau Ya. ini semuanya. Oh, semua Semua. kata. Ya, kalau kalau harokat semuanya, tapi kalau yang dikasih tanda yang mu'rab saja tadi kita memilihnya ya. Ya. Tapi kalau untuk syakelnya semuanya. Jadi huruf terakhir dari setiap kata, ya. Ya, ini insya Allah ya. Jadi yang pertama tadi kita berikan tanda yang mu'rab yang mana, nanti tandanya apa saja boleh ya. Yang kedua kita ngasih harokat di huruf terakhir di setiap kata. Ya seperti Allah itu kan ada ya itu. Jadi kita kan nggak ada tanda sukunnya, kita kasih sukun gitu. Oh ya, kalau dia nggak perlu tanda berarti nggak usah dikasih tanda. Oh ya, kalau nggak perlu Kata nggak usah Allah kan. itu kan nggak perlu ya. Ya, kalau fi perlu dia perlu sukun pada ya-nya. Tapi kalau Allah dia tidak perlu di situ ya. Ya, di sini nggak ada Ustaz, Iya. benar. Ya, Di sini jadi nggak begini ada. kalau matnya itu wawu Kalau kita misalnya bisa kasih sukun. Kalau ya misalnya bisa kita insanu kasih sukun. dikasih domah gitu, kasih domah gitu. Oh ya, jadi al-insan itu na apa ni gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu Kan satu aja yang terakhir Ustadz ya. Di depannya udah harfun jer, kan udah jelas. Iya, Jadi maksudnya insanya nggak usah, oh cuman ya, yang terakhir nggak usah. aja gitu. Pada nunnya saja. Contohnya al-insan ya. Ya. Insanya nggak usah. Ya. Insan kan Ni, alam anu, ya, na, insan. apa, Mau nih apa na panu itu aja gitu. Enggak, tapi kan tetap pakai insanya harus ditulis juga. Mau insana, mau insani, mau insanu. Kok nggak nyambung? Ya Ustaz. Jadi ini perintah-perintah perintahnya memang khusus harokat terakhir. Tapi kalau ada yang ingin semuanya boleh. Tapi yang wajib itu yang huruf-huruf terakhir di situ. Iya. Soalnya kalau enggak kita susah enggak bisa jadi bahan kita besok. Oh ya, sebetulnya begini. Jadi begini, tamrin 1 ini kalau kita sudah tahu maf'ul bih, kita tahu fa'il. Kalau misalkan kita belum mengenal vocabnya, mufradnya belum kenal ya, tapi nggak tahu posisi dia sebagai apa, itu yang menjadikan kita ngasih harokat belakang. Jadi artinya kita tidak dipaksa untuk mengenal vocab di situ, tapi kita diajak untuk mengenal tanda harokat terakhir itu mestinya seperti apa, sesuai dengan kaidah nahwu. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti yang ingin ngasih harokat keseluruhannya boleh, atau yang di setiap penghujung kata juga silakan. Kalau perintahnya tadi di setiap penghujung kata ya, 1 huruf di penghujung kata. Ya, ini insya Allah ya. Jadi kita coba yang nomor 1 ini. Ya, nanti semoga lancar itu ya. Kita sudah mengenali habis huruf jar, kita sudah refleks ya mau kita apakan berikutnya itu gitu ya. Itu yang saya bilang Ustadz. Kalau kita nggak tulis utuh, lah ini jarnya ngapain kok di belakangnya doang gitu loh. Itu maksud saya. Ya. Baik Ustaz, insya Allah. Jadi insya Allah, jadi sampai ketemu di pekan depan. Pekan depan kita masuk di ayat berikutnya. Nah, pekan depan berarti kita di halaman terakhir di Al-Hajj ya. Ayat yang ke-73.